pengemis, karakter pelit, karakter rakus, karakter ini itu sekarang mendarah daging. Kenapa saya katakan mendarah daging? Banyak orang yang pengen kaya instan. Mengemis kepada pemerintah, mengemis kepada para pejabat, mengemis kepada manusia untuk mengharapkan bantuan dan belas kasihan. Bukan mereka tak mampu, tapi merendahkan. Lomba korupsi berjamaah. Lomba korupsi itu rakus. Itu kalau bukan karena kerakusan tidak akan terjadi, Pak. Kalau bukan karena kerakusan tidak akan terjadi. Kenapa saya katakan kalau bukan karena kerakusan itu tidak akan terjadi? Karena itu satu-satunya untuk mendapatkan kaya lebih cepat. Kita ambil contoh Pertamina. Berapa triliun? 980 lebih triliun. Pertanyaannya, yang makan berapa orang? Yang makan berapa orang? 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang kah? Kenapa? Rakus. Apakah mereka tidak punya mobil? Punya. Apakah mereka nggak punya rumah? Punya. Apakah mereka tidak punya makanan? Punya. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap mendapatkan itu? Mencari itu dengan cara menghalalkan yang haram. Mempagar laut. Logika tidak masuk, Pak. Saking rakusnya, laut pun dipagar. Tak cukup lagi tanah yang dipagar, tapi laut pun dipagar. Bentar lagi langit pun dipagar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala wa la tashtari bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ma dhi'bani arsala fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafu lidinihi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 serigala dikirimkan kepada mereka ghanamun, seperti kambing, tidak lebih berbahaya ketika manusia yang memiliki sifat lebih daripada itu. Kata Nabi, madzibani arsala fi ghanamin bi afsadalah. Ketika 2 serigala disampaikan atau dikirim kepada seekor kambing, seekor domba, itu sangat berbahaya bagi kambing tersebut atau domba tersebut. Karena 2 serigala ini sangat-sangat rakus, sangat-sangat keras dan berbahaya. Tapi itu tidak lebih berbahaya ketika manusia memiliki sifat hirsun. Kata Nabi, hirsun. Hirsun itu karakter, dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan rakus. Rakus. Jadi kalau ada manusia yang bersifat rakus, kata Nabi, itu jauh lebih berbahaya ketimbang 2 serigala tadi. Yang memangsa ghanamun, atau kambing, atau domba, atau biri-biri yang ada di depan 2 serigala tersebut.
Begitu bengisnya serigala tersebut memakan tadi. Tapi ternyata kata Nabi tak begitu. Ada manusia yang berkarakter rakus itu jauh lebih berbahaya daripada dua serigala tersebut. Lebih rakus. Rakusnya di sini apa kata Nabi? Al-hirsu 'alal mal. Rakus terhadap harta. Kalimat lain daripada rakus ini oleh Allah juga disebutkan di dalam Al-Quran. Afatawta'ma'una ayyu'minu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yufarriqunahu. Ada kalimat lain yang Allah sebut dalam Al-Quran karakter rakus itu. Namanya toma. Toma. Apa arti toma itu? Tamak. Tamak dalam bahasa Arab toma. Artinya rakus. Dalam bahasa Arab yang lain, rakus itu juga diartikan hirsun. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara hirsun dengan tama? Kata para ulama, al-hirsu asyaddu minat tama. Karakter rakusnya menggunakan kalimat hirsun itu lebih berbahaya daripada tama itu sendiri. Lebih berbahaya daripada tama itu sendiri. Ada orang tamak, rakus dia, maka ada yang lebih rakus daripada dia itu lagi. Nah, inilah yang disebut dengan hirsun. Sehingga kata Nabi, itu berbahaya bagi diri dia dan agama dia, kata Nabi. Wasyarafu lidini. Bukan menjadikan sesuatu yang mulia bagi agama dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa poin ini kita angkat? Karena mohon maaf Bapak Ibu, ini bulan suci Ramadan. Karakter yang nampak di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu boleh lihat. Aslinya Ramadan itu di mana? Bukan di masjid. Di pasar Ramadan. Bapak Ibu akan lihat manusia yang rakus. Serakus-rakusnya manusia. Ketika pasar Ramadan. Woi, ramainya bukan main. Yang dibeli semua. Yang dimakan cuma satu. Yang dibeli 10, satu pun gak ada yang makan. Karena habis minum air putih kenyang. Tak jadi makan. Itu kerakusan itu. Tapi rakusnya di sini Bapak Ibu itu tidak sampai pada kalimat hirsun. Tidak sampai pada kalimat hirsun. Rakusnya orang pada makanan itu tidak sampai pada kalimat hirsun. Hanya sampai pada kalimat tama. Tama ini juga diartikan dalam bahasa Indonesia tamak. Bapak Ibu tahu tamak ya? Arti tamak itu juga diartikan pelit. Sampilia. Tahu Bapak Ibu sampilia? Saking pelitnya itu disebut dengan tamak. Maka Bapak Ibu, kalimat tamak ini juga disandarkan pada karakter. Makna tamak bukan hanya rakus, bukan hanya pelit. Karakter yang buruk, su'ul akhlak. Su'ul akhlak. Orang yang tamak itu mesti orangnya pelit. Orang yang tamak mesti orangnya rakus. Orang yang tamak mesti akan menghalalkan yang haram. Karakter ketiga. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, orang yang tamak saja itu akan memiliki 3 karakter. Bahkan bisa 4 karakter. Karakter pertama bagi orang yang tamak itu adalah rakus sifatnya. Yang kedua, mesti pelit. Mesti pelit. Karena bahasa Indonesia tamak itu artinya pelit. Yang ketiga, itu mesti orangnya hubbud dunia, cinta dunia. Menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan. Kita ambil contoh. Satu cerita di masa Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada seorang pemuda, kaya pemudanya, mampu dia. Tapi ketika dia berjalan ke pasar, dia pengen mencari atau mendapatkan pendapatan dengan cara yang mudah. Dibuatlah pakaian yang lusuh selusuh-lusuhnya. Sehingga ketika berpakaian dengan yang lusuh ini, dianggaplah diri dia musafir dari rumah dia menuju pasar. Sampai di pasar dia minta, Pak, tolong Pak, saya belum makan 2 hari. Nanti kita lihat karakter ini. Saya belum makan 2 hari. Mengharapkan belas kasihan manusia. Akhirnya apa, manusia datang. Memberi. Dikasih bantuan. Dikasih dan lain sebagainya. Dipungutnya barang-barang yang lain. Yang tidak bermanfaat dianggap sebagai bentuk bahwa dia ini orang tak mampu. Biar orang lain sadar bahwa dia ini tak mampu. Dan orang datang memberikan belas kasihan dengan bantuan. Baik beras dan lain sebagainya. Satu ketika,
Dia melihat, berpikir dia, kalau saya mengutip barang-barang tak berharga, memang orang akan lihat saya. Tak mampu kita. Datang orang memberikan bantuan. Besoknya dia rubah modelnya. Sekarang bagaimana kalau saya mengemis? Pemuda tersebut mengemis dia. Dibuatnya bajunya sekoyak mungkin. Dia keliling dia. Dari satu pasar ke pasar yang lain. Ketika pulang dari pasar, apa kata dia? Mengemis aja bisa dapat segini banyaknya. Ngapain harus kerja? Ini penting untuk dipahami. Ini karakter. Ini karakter. Akhirnya apa terjadi? Sampai di satu desa yang terkenal dengan desa kedermawanan atau desa dermawan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Banyak dia dapat emas di situ. Banyak dia dapat uang di situ. Banyak dia dapat nukut di situ. Mal. Bantuan yang lain, pakaian dan lain sebagainya. Dibawanya pulang. Ketika dibawa pulang, keluar dari rumah sudah berpakaian yang megah. Dirubah penampilan dia. Satu ketika ada seorang pemuda yang lain mengintip. Siapa pemuda pengemis ini? Gak pernah kami lihat. Ternyata pemuda ini punya rumah yang megah. Rumah yang bagus. Rumah yang mewah. Punya kuda, punya onta. Satu ketika, Khalifah Harun ar-Rasyid terdengar ada kampung yang disebut dengan Darmawan. Pergi tuh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di tengah perjalanan, karena ada rasa sakit, entah itu lapar ataupun haus, pingsan. Sampai di kampung Dermawan dia pingsan. Ketika sampai di kampung Dermawan, di situ kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid sampai ke rumah orang yang tadi, yang pura-pura miskin tadi. Mengemis dia. Akhir dia minta, Pak. Orang miskin itu tidak mau apa kata orang miskin tadi. Yang pura-pura miskin tadi. Pergi. Tidak layak aku minta di sini. Aku tak mau. Tamak. Karakter dia yang kedua nampak. Selain daripada pengemis tadi, dia tamak. Tidak mau dikasih. Padahal selama ini dia mengemis dikasih orang. Tapi ketika orang lain datang meminta untuk bantuan, bukan mengemis. Hanya untuk melepaskan dahaga. Tidak dikasih. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pergi Khalifah ini sampai ke kampung Darmawan tadi. Kemudian bertemu dengan masyarakat sekitar. Sehingga kemudian masyarakat bercerita. Ada satu daerah, satu rumah yang ternyata ada orang yang mengemis tapi pura-pura miskin. Akhir cerita dimiskinkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini karakter. Karakter ini Bapak Ibu hari ini, karakter pengemis, karakter pelit, karakter rakus, karakter ini itu sekarang mendarah daging. Kenapa saya katakan mendarah daging? Banyak orang yang pengen kaya instan. Dengan cara apa? Mengemis. Tapi mengemisnya modern. Tidak mengemis datang dari jalan ke jalan. Tapi mengemisnya dengan gaya yang modern. Mengemis kepada pemerintah. Mengemis kepada para pejabat. Mengemis kepada manusia. Untuk mengharapkan bantuan dan belas kasihan. Bukan mereka tak mampu. Tapi merendahkan. Sehingga mohon maaf. Yang lebih berbahaya dari itu ada. Ada. Bukan tamak. Tapi hirsun. Hirsun ini orang yang rakus serakus-rakusnya. Sampai-sampai menghalalkan yang haram. Demi mendapatkan kepentingan dia. Kita ambil contoh. Ini penting untuk kita sampaikan. Sekarang itu ada namanya lomba korupsi berjamaah. Lomba korupsi itu rakus. Itu kalau bukan karena kerakusan, tidak akan terjadi, Pak. Karena kalau bukan karena kerakusan, tidak akan terjadi. Kenapa saya katakan kalau bukan karena kerakusan, itu tidak akan terjadi? Karena itu satu-satunya untuk mendapatkan kaya lebih cepat. Kita ambil contoh Pertamina. Berapa triliun? 980 lebih triliun. Pertanyaannya, yang makan berapa orang? Yang makan berapa orang? 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang kah? Kenapa? Rakus. Apakah mereka tidak punya mobil? Punya. Apakah mereka nggak punya rumah? Punya. Apakah mereka tidak punya makanan? Punya. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap mendapatkan itu? Mencari itu dengan cara menghalalkan yang haram. Rakus. Ini yang disebut oleh Nabi. Yang disebut oleh Nabi. Wal hirsu asyaddu min. Yang disebut dengan kerakusan seperti jauh lebih berbahaya. Ujungnya adalah saking berbahayanya hirsun ini bukan persoalan sosial saja. Merembet kepada persoalan agama. Merembet kepada persoalan agama. Apa itu? Menghalalkan yang haram. Dan mengharamkan yang halal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dampak kerakusan itu sangat berbahaya. Kenapa kok berbahaya Pak Ustaz? Karena karakter rakus itu hubbud dunya. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu sumber masalah.
Sumber masalah itu apa? Ya cinta dunia. Sekarang pertanyaannya, kalau bukan karena cinta terhadap harta, kalau bukan cinta terhadap dunia, terus cinta kepada siapa? Kok bisa ngambil korupsi sekian banyak? Coba bayangkan. Ada orang yang mempagar laut. Logika tidak masuk, Pak. Saking rakusnya, laut pun dipagar. Tak cukup lagi tanah yang dipagar. Tapi laut pun dipagar. Bentar lagi langit pun dipagar. Oh, ini pesawat ini tidak boleh lewat di sini. Karena ini sudah dipagar. Bukan hanya sesuatu yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal. Sesuatu, karena apa? Karena kepentingan dan kerakusan tadi. Sesuatu yang tidak mestinya menjadi hak mereka akan menjadi hak mereka. Kita ambil contoh yang lain. Persoalan sawit. Kerakusan lembaga terhadap sawit. Lihat, perhatikan. Ada orang tak mampu punya sawit karena dia punya kedekatan dengan penguasa, karena mereka punya jaringan kepada penguasa, dia manfaatkan untuk apa? Menghabisi masyarakat yang punya sawit-sawit tadi. Untuk apa? Untuk mereka. Kalau mereka sudah kuasai, mereka akan bayar. Kami bayar 5 miliar. Betul, hari ini mereka sanggup bayar 5 miliar. Karena ke depan yang 5 miliar menjadi 20 miliar. Bayangkan cara mereka menguasai. Artinya apa? Kerakusan. Apa yang harus kita lakukan terhadap kerakusan tersebut? Puasa itu, Pak, menundukkan segala hal. Puasa itu bukan menahan haus dan lapar, bukan. Kalau hanya sekedar haus dan lapar cukup, Pak. Tidak perlu datang bulan suci Ramadan. Tidak perlu, Pak. Ramadan itu saking panasnya, Pak. Karakter atau ciri khas Ramadan itu panas. Itu ciri karakter Ramadan. Dalam kitab Taqriratus Sadidah dikatakan karakter Ramadan itu panas. Dulu saking panasnya Ramadan itu, dijemur hari ini, pagi ini kita jemur, 5 menit kemudian sudah kering. Saya pernah 2012 di Mekah, Pak. 2012 di Mekah dan bulan puasa. Saya jemur baju, 5 menit kering. 5 menit kering. Coba bayangkan saking panasnya. Itu karakter. Satu hal. Kondisi kita menahan haus dan lapar. Dengan panas yang sedemikian. Berbuka puasanya jam 8. Kemudian sahurnya terakhir jam 5. Buka puasa baru jam 8 malam. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan negara yang lain. Yang hanya berbuka 4 jam. Berbuka hanya 4. Apa poin intinya daripada Ramadan? Dalam kondisi yang sekian banyak panasnya dan lain sebagainya, kita disuruh menahan haus dan lapar. Satu. Tapi ternyata bukan itu poin inti. Bukan itu kata para ulama. Kata Imam Nawawi, Ramadan itu menahan hawa nafsu. Menundukkan. Orang yang berhasil menundukkan hawa nafsu, selama 1 bulan penuh, dia akan terbiasa menundukkan nafsunya di luar bulan suci Ramadan. Kita ambil contoh. Kata para ulama begini. Kenapa Ramadan itu 30 hari? Tapi hadisnya dhaif. Dan ini hanya perkataan sebagian para ulama. Apa kata mereka dalam kitab tersebut, Tanbihul Ghafilin? Kenapa 30 hari? Karena Nabi Adam memakan buah khuldi yang haram oleh Allah untuk dimakan, membersihkannya paling lama 30 hari. Membersihkannya paling lama 30 hari. Jadi siapapun yang makan yang haram, bersihkan di bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa. Coba bayangkan. Dan siapapun yang pernah mengambil hak yang haram, melatih diri di bulan Ramadan untuk tidak mengambil yang haram. Kira-kira yang mereka buat itu kira-kira haram apa tidak? Korupsi haram apa tidak? Menyerobot barang orang haram apa tidak? Mengambil hak orang tanpa izin haram apa tidak? Dan lain sebagainya. Keharaman yang dilakukan. Artinya apa? Bulan suci Ramadan melatih diri. Untuk apa? Menjadi manusia yang benar-benar suci. Siapa yang bisa mengambil pelajaran daripada itu? Yang beriman. Disitulah kalimatnya kata Allah dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kalimat akhirnya sederhana, Pak. Takwa. Bukan takwa, Pak. Bagi mereka yang takut kepada Allah. Bagi mereka yang takut pada Allah. Apa kira-kira orang yang ngambil hak orang lain itu takut? Itu tidak takut, Pak. Karena dia tak takut sama Allah. Pertanyaannya puasa apa tidak? Puasa. Tapi ngambil juga kan? Ngambil juga. Lah kok bisa? Katanya setan dibelenggu. Ya itu setannya. Setannya manusia. Setannya adalah manusia. Karena setan itu ada 2. Satu, setan benaran berbentuk setan. Yang kedua, setan berbentuk manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.